Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Amrullah. Saya dari kelas 3A dan dengan mahasiswa dengan NPM 1194026. Pada video kali ini saya akan mengerjakan soal UTS yang seperti yang ada di layar. Jadi di sini kita akan membuat pemrograman atau mengimplementasikan, yaitu pertama ada kita menggunakan thread, dan juga di sini kita menggunakan parameter group, key argument, target, dan juga name atau thread name. Selanjutnya di sini juga kita menggunakan synchronization with barrier dan juga multiproses seperti yang ada di soal. Baik, kalau begitu kita langsung aja mulai pengkodingan yang masih kosong ini ya, sesuai tadi soalnya. Baik guys, ini udah keluar hasilnya ya. Jadi
baru kita jelasin aja di sini. Untuk pertama penggunaan trading atau multiprocessing itu yang pasti kita perlu yang namanya import, yang mana itu trading library dan multiprocessing library, yang mana di sini kita pakai from trading, yang mana di sini library-nya, dan kita bakal import itu BRI dan thread. Lalu selanjutnya kita yang bakal import multiprocessing untuk sebagai subclass ini nih, kita pakai multiprocessing itu sebagai subclass. Dan juga untuk library rhythm kita bakal import sleep-nya ini untuk, karena ini kan BRI ya, BRI itu sendiri kan gunanya itu untuk menampung atau apa sih namanya, banyak thread itu nanti menunggu di barrier dulu gitu, nanti biar ininya bar. Jadi kan kita perlu yang namanya sleep, jadi kayak jeda gitu, atau biar kan ini pakai random range juga, jadi jedanya itu kan ada beda-beda, nanti kita lihat apa barrier itu berfungsi gitu. Lalu di sini kita menggunakan yang namanya library random dan diinisiasikan dinamak atau bisa di sini saya biar singkat aja jadi RD. Jadi nanti kalau kita panggil library-nya atau mau import sesuatu tinggal pakai RD aja tulisannya. Dan di sini alasan menggunakan random karena di sini saya akan menggunakan penjumlahan atau perhitungan matematika ya. Jadi karena biar angkanya itu enggak selalu itu aja, jadi kita bakal buat angka yang dinamis atau angka yang berubah-ubah terus saja. Baik, selanjutnya yang perlu disiapin itu adalah kumpulan number, yang mana di sini berisi number yang nanti akan dimasukkan ke dalam penjumlahan ini. Nah, untuk di dalam list ini merupakan perulangan comprehension atau list comprehension ya kalau nggak salah. Jadi dia melakukan perulangan, si value-nya itu langsung masuk ke dalam listnya gitu. Jadi di sini intinya kita bakal ngebuat list. Di dalam list itu nanti bakal buat 3 list, dan di dalam listnya itu ada 5 value gitu. Jadi dari masing-masing 3 itu punya 5 value seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada jumlah barrier, variabel jumlah barrier yang menampung objek barrier, dan di sini kita bikin atau kita buat objek yang ditampung, thread yang bisa ditampung itu sesuai jumlah dari panjangnya si listnya ini. Kan ini 3, berarti ada 3. Jadi si barrier ini bisa 3 thread, nampung 3 thread seperti itu. Lalu selanjutnya kita ke function penjumlahan. Pada function penjumlahan di sini membutuhkan parameter list number dan outlist, yang mana list number ini merupakan variabel yang nanti akan dijumlahkan, dan juga outlist ini variabel yang digunakan untuk menampung hasil dari penjumlahannya tersebut. Lalu di bawahnya ini ada numbers, yang mana di sini menampung atau dimasukkan ke variabel numbers itu dari list number, atau berarti kan list number ini yang paling terakhir itu yang paling keluarin gitu. Misalkan kita punya list 1, 2, 3. Nah, kalau kita pakai yang pop ini berarti di dalam numbers ini nanti dimasuk itu number sama dengan 3, berarti karena yang di pop itu ya angka 3-nya gitu. Lalu selanjutnya ada sleep-nya. Nah, sleep ini yang tadi saya bilang itu sebagai jeda ya. Jadi kayak maka di sini pakai random, jadi nanti salah satu thread itu bisa dapat angka 2, bisa dapat 3, jadi bisa kejedanya itu beda-beda seperti itu. Lalu yang selanjutnya kita di sini melakukan append, yaitu memasukkan value ke dalam list. Yang dimasukkan itu adalah value hasil penjumlahan dengan menggunakan metode sum. Function sum maksudnya sum itu penjumlahan dari list ini. Kan di sini kan di dalam list itu ada list lagi, jadi yang nanti yang dimasuk ke dalam penjumlahan ini berarti yang 5 angka di dalam list itu, jadi nanti hasilnya itu dia akan ditampil ke dalam outlist. Lalu di sini adalah barrier dipasang di sini. Jadi sebelum, pokoknya setelah ini nih di sini nih dia nunggu nanti threadnya seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke subclass dari multiproses, yang mana di sini kalau kita mau buat yang namanya multiproses sebagai subclass itu kita perlu yang namanya di parameter itu kita inisialisasi atau import multiprocessing.process, yang mana di sini menandakan kalau kelas multiproses ini merupakan kelas yang merupakan subclass dari multiproses seperti itu. Jadi ketika multiproses ini dipanggil, maka yang akan dijalankan yaitu adalah function run ini. Oke, jadi udah sekalian jelasin ya dari tadi yang function run ini. Lalu di sini kita inisiasikan list dengan variabel thread, dan juga di sini list penjumlahan, yang mana nanti akan digunakan sebagai variabel untuk mengisi outlist ini sebagai penampung dari hasil penjumlahan. Lalu selanjutnya
Untuk yang ini perulangan ya, perulangan dari si threadnya ini. Jadi kan di sini kan kita mau menjumlahkan, ini kan ada 3 ya, pasti kita jumlahin 3 juga dong gitu. Jadi nanti hasil si dalam list penjumlahan itu ada 3 hasil penjumlahan seperti gambar ini contohnya ya, ini 312225 302225 seperti itu. Oke, jadi di sini kita inisialisasi yang namanya thread nih thread. Ini mah cuma masuk aja. Jadi si thread ini dimasukin di dalam list ini. Jadi ini ibaratnya list isi thread gitu. Lalu di sini kita panggil yang namanya thread. Di sini kita masukin parameternya yang mana grup kita isi aja non, karena apa ya, ini kan cuma pemrograman simple yang dicontohin. Jadi grupnya dinonin aja. Lalu yang di name, cuma kalau misalkan mau diisi lain juga bisa gitu. Jadi kalau misalkan si grup ini nggak diisi, dia itu akan defaultnya non. Lalu yang name ini merupakan nama dari threadnya gitu. Jadi di sini kan saya pakai penjumlahan strip. Nah, strip ini nih yang di dalam kurung awal ini dia akan masukin value dari i. Jadi misalkan penjumlahan pertama berarti penjumlahan 0. Seperti itu. Jadi di sini untuk selanjutnya parameter target itu threadnya itu kita mau eksekusi apa gitu. Jadi di sini kita mau eksekusi function penjumlahan. Jadi di sini masukin targetnya penjumlahan. Lalu argumennya itu isinya itu ya ini nih, list number dan outlist. Jadi list number sini kita pakai kumpulan number, dan juga untuk outlistnya itu list penjumlahan tadi yang digunakan untuk menampung hasil penjumlahan. Lalu selanjutnya selain argumen di sini ada yang namanya key argumen. Nah, key argumen ini sama sih argumen, cuma di sini lebih ke nanti dia akan diinisialisasikan berdasarkan menjadi hasil dictionary gitu. Jadi di sini kita bebas mau masukin value apa aja, cuma nanti dictionary. Cuma karena di programan ini nggak kepake si key argumennya. Ini saya contohin aja. Kalau misalkan kita mau pakai key argumen kira-kira seperti ini. Misalkan kita mau punya value nama. Nanti ya pemanggilan key argumennya sama kayak pemanggilan dictionary aja. Kita mau manggil key atau kita butuh value yang ada di key mana gitu. Seperti itu. Intinya gitu. Tapi karena di sini nggak butuh ya, jadi non aja. Karena udah di argumen juga. Lalu selanjutnya untuk ini ya threads -1 start. Jadi ibaratnya yang paling akhir di sini ya. Karena -1 itu berarti kan satu paling terakhir. Jadi yang satu paling terakhir dari yang di dalam list thread ini dia akan dimulai atau di start gitu. Jadi setelah semuanya dijalanin, ini kan dia bakal ngulang terus nih. Berarti kan otomatis tiga-tiganya udah selesai dijalani semua, baru dilanjut ke tahap yang ini. Nah, setelah di tahap yang ini dia akan ngejoinin atau ngeberhentiin semua yang udah jalan atau yang di dalam thread ini nih. Gitu kan, sebelumnya udah di start semua nih. Kalau udah start semua kan berarti kan belum di join nih untuk berhentinya gitu, masih jalan terus gitu kan. Nah, untuk ngeberhentiannya itu setelah jalan semua kita bakal lanjut ke tahap selanjutnya, itu pemberhentiannya. Jadi semua yang di dalam si threads ini, di list thread ini threads yang tampung nih di append, semuanya akan diberhentiin. Nah, setelah hasilnya berhenti semuanya, baru di sini akan melakukan output atau print dari hasil atau dari isi dari si list penjumlahan ini. Lalu selanjutnya di sini if name sama dengan main, maka dia bakal jalanin ini. Jadi kalau misalkan kita run, nah ini yang dijalanin gitu maksudnya. Baik, di sini ya seperti biasa untuk multiproses sendiri, di sini kita perlu aktivasi atau perlu pemanggilan ya sebagai objek nih. Multiproses itu nama kelasnya. Jadi di sini tinggal panggil aja proses 1 multiproses. Berarti semua proses 1 ini udah siap nih, dia kalau dijalanin atau di start dia ngejalanin ini gitu. Jadi di sini kita punya dua proses 1 dan proses 2. Dan masing-masing dijalankan bersamaan ya. Jadi proses 1 start, proses 2 juga di start, proses 1 di join, proses 2 juga di join. Jadi jika keluar hasil dia akan memasang hasil seperti ini. Nah, ini ada lama karena di sini kan dia nunggu 3 dulu selesai nih. Ini posisi barrier ini itu adalah nunggu 3 ini selesai dulu nih, karena kan ini dijalani satu persatu ya. Dia penjumlahan numbers ini berarti kan satu list nih, berarti kan ada 3 kali. Jadi kalau misalkan kita nggak pakai barrier ya otomatis jadi acak-acakan gitu loh. Nah, itu tujuan penggunaan barrier itu supaya hasilnya keluar itu 3 gitu ya.
dan dimasuk ke dalam list. Nah, kalau misalkan itu bisa aja hasilnya misalnya baru 2 gitu ya. Hasil baru 2 tapi udah ke print duluan. Jadi yang satu itu belum masuk gitu, telat. Mungkin udah masuk tapi udah ke print duluan seperti itu. Jadi itu untuk penggunaan barrier, multiprocessing, dan juga dari penjelasan parameter grup, nama, thread name ya, terus ada target, ada argumen dan key argumen. Sudah saja sampai ini aja, dan juga kita mungkin saya tutup aja untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih atas waktunya telah menonton video kali ini gitu. Untuk penjelasan lebih lanjutnya bisa dicek video-video yang lainnya, atau bisa dicek banyak juga artikel yang membahas tentang penjelasan masing-masing dari trading dan multiproses. Thank you banget buat semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.